Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang kami buat, yang berjudul Sistem Informasi Donor Darah. Untuk kelompok kami, yang pertama ada Kwestrananda Prawirayuda dengan NPM 22103020. Ada Ian Sakti Ramadan, NPM 2221030005. Ada Rois Ali Fernandi, NPM 222103010. Ada Maeniken Pamikaksi 2221303032. Untuk pengertian, sistem informasi donor darah adalah sebuah program sederhana untuk mendata pendonor darah dan menghitung jumlah stok darah yang tersedia di dalam program ini. Kita dapat mengetahui jumlah stok darah yang tersedia beserta identitas pendonornya. Baik, saya lanjutkan. Mungkin bisa kita langsung coba programnya. Di awal tertera menu, selamat datang di sistem informasi donor darah. Kemudian ada pertanyaan apa yang Anda butuhkan. Jika kita menjawab satu, alamat Portugal, jenis kelamin laki-laki, cukup kita input dengan L, golongan darah AB, misalkan. Tanggal lahir, misalkan tanggal 12 bulan 12 tahun 982. Nah, akan muncul output nama benar Ronaldo, alamat Portugal, kemudian jenis kelamin yang tadinya kita L langsung menjadi laki-laki, golongan darah AB, usia pendonor langsung dihitung secara otomatis 40 tahun. Kemudian jika data sudah benar, kita ketik Y, akan muncul pernyataan data berhasil dimasukkan. Kemudian kita coba kembali ke menu. Nah, kita cek selanjutnya data pendonor. Ini sudah kami dari kelompok 1 sudah menyiapkan beberapa list pendonor. Nah, akan muncul list seperti ini. Kemudian jika kita kembali ke menu, akan kembali ke menu awal. Namun jika kita coba cari data dengan nama, kedua cari data dengan nama, masukkan nama Rois. Nah, akan muncul dua nama Rois, Rois Ali Fernandi dan Rois Ali Fernanda. Kemudian kita kembali ke menu. Selanjutnya opsi yang terakhir kita coba cek stok darah. Nah, cek stok darah ini golongan darah O, A, B, dan AB itu sebagai key. Kemudian value-nya adalah jumlah stok darah berdasarkan data yang masuk ke dalam dictionary. Kemudian kita kembali ke menu. Semua opsi sudah kita coba, kemudian kita keluar. Akan muncul pernyataan terima kasih, selamat datang kembali. Kembali ke presentasi. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mendata pendonor darah, mengklasifikasikan data berdasarkan golongan darah, dan menghitung jumlah golongan darah yang tersedia seperti running program yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk codingannya seperti ini.
Di sini menggunakan 3 impor. Impor yang pertama date time itu untuk mendeteksi waktu tanggal saat ini untuk menghitung usia. Impor yang kedua CSV adalah Thomas Separated Value digunakan untuk memisahkan value dalam tabel list. Impor yang ketiga text table adalah untuk membuat tabel data secara otomatis. Nah, di sini menggunakan fungsi menu untuk menampilkan menu awal. Terdapat inputan opsi pilihan pada menu menggunakan if elif. Hmm. Selanjutnya adalah fungsi tahun dan bulan. Di dalamnya terdapat exception handling yang berguna ketika inputan tanggal atau bulan lahir tidak sesuai penomoran kalender. Jadi ketika dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Nah, ketika kita memasukkan nomor 13 di kolom bulan, maka akan muncul pernyataan tanggal lahir invalid, ulangi kembali. Seperti itu. Jadi, nanti yang kita inputkan adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ketika itu sudah diinputkan, akan dihitung secara otomatis berdasarkan tadi import date time tadi. Jadi dihitung dari hari ini, kemudian dikurangi tanggal lahir. Lanjutnya, fungsi input adalah fungsi untuk menginput data pendonor baru berupa nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, dan usia. Usia akan dihitung otomatis oleh program, pengguna hanya memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah data diinput, data akan di-print kembali. Jika data sudah benar, data akan tersimpan ke dalam dictionary dengan format file txt. Jika data belum benar, pengguna harus menginput data dari awal. Lanjut ya sih. Selanjutnya ada function read file. Adalah fungsi untuk membaca file txt yang berisikan data pendonor yang sudah diinputkan. csv.dictreader adalah untuk memisahkan list data yang menggunakan tanda koma sebagai pemisah yang nantinya akan dimasukkan dan diklasifikasikan ke dalam tabel data pendonor. File data append data digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam file txt. Ini menggunakan fungsi search by nama. Ini fungsi untuk mencari data pendonor berdasarkan nama. Data akan dipanggil berdasarkan nama yang diinputkan. Sini juga menggunakan function display data. Ini untuk menampilkan data yang sudah diinputkan dan dimasukkan dalam variabel dp. Dan di sini ada function display data table atau data pendonor untuk membuat tabel data dan memasukkan data dari file txt ke dalam tabel. Function data pendonor ini untuk menampilkan semua data yang telah diinputkan. Selanjutnya ada function cek stok darah. Adalah fungsi untuk menampilkan stok darah yang tersedia berdasarkan data pengguna yang telah diinputkan. Terdapat perulangan yang berfungsi untuk menghitung jumlah stok darah, jumlah
update stok Goldar adalah untuk memperbarui jumlah stok darah. Dan Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah function exit yang berfungsi untuk menandai berakhirnya program. Jadi ketika kita menginputkan 0 atau keluar, langsung program akan berakhir. Demikian. Saya kembalikan ke Niken. Demikian presentasi kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata.